Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Pratama Daulay. Saya berasal dari kelas manajemen A 2019. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai inflasi dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Namun sebelum itu kita akan membahas apa sih sebenarnya itu inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Kemudian, inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dan dari sisi permintaan demandful inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi negatif supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Adapun faktor penyebab demandful inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun pengendalian inflasi yaitu di mana kebijakan moneter Bank Indonesia ditunjuk untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat atau demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditunjukkan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian, untuk tingkat inflasi tahun kalender dari Januari sampai September di tahun 2022 ini di mana inflasinya itu sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun September 2022 terhadap September 2021 sebesar 5,95%. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ada beberapa teori yang menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya ialah dari teori Keynes. Teori Keynes ini menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan bahwa inflasi terjadi karena adanya suatu masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Secara hipotesis, hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Teori selanjutnya ialah teori dari neoklasikal atau neoclassical theories. Di situ menjelaskan bahwa salah satu model neoklasik dulunya digambarkan oleh Solow dan Swan. Faktor utama mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang dalam teori ini adalah perubahan ekonomi yang menggantikan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang tersebut merupakan faktor eksogen atau exogenous faktor, termasuk faktor inflasi. Teori selanjutnya ialah teori pertumbuhan endogen. Pada teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bergantung kepada satu variabel, yaitu keuntungan dari kapital tersebut. Karena inflasi ini menurunkan jumlah keuntungan, maka mengurangi akumulasi kapital atau capital accumulation, dan akibatnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan terus terjadi akibat dari jatuhnya keuntungan kapital tidak melebihi tingkat kritikalnya, dan individu akan terus berinvestasi dan menambah kapital akumulasi yang seterusnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai inflasi dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.